Awalnya ingin meminta sedikit makanan dari gadis buta itu, tapi siapa sangka dia malah mengeluarkan kalung dan memasangnya di leher saya. Sekarang saya benar-benar menjadi doginya, hanya bisa mengikutinya pulang. Setelah sampai di rumah, dia menuangkan semangkuk makanan dogi untuk saya. Rasanya benar-benar sulit ditelan. Siapa sangka setelah dia pergi, saya malah menemukan ada kulkas super besar. Di samping saya membuka dan melihat ada ayam goreng dan burger. Jadi saya mengambil satu paha ayam besar dan mulai menggigitnya. Kemudian gadis buta itu mulai memanggil saya, tapi saya tidak peduli padanya. Sampai saya kenyang baru perlahan merangkak ke sisinya, lalu saya langsung berbaring di kakinya sambil diam-diam mencuri kalung dan anting-antingnya. Tapi saat saya mengangkat tangan, tiba-tiba bau ketiak saya tercium oleh gadis itu sampai dia mau muntah. Setelah itu saya pun dilemparnya ke dalam bak mandi dan mulai memandikanku. Dia memegang kain gosok, kadang menggosok wajahku, kadang bagian ketiakku hampir terkelupas olehnya. Untuk menenangkanku, malah memberiku sepotong tulang untuk dimakan. Tidak ada pilihan lain, saya hanya bisa menerima. Bagaimanapun saya masih punya hal lain yang harus dilakukan. Saat itu wanita tersebut mengambil pengering rambut dan meniupkan ke arah saya, membuat rambut saya menjadi keriting. Tapi dia puas, bahkan memanggil seorang penata rias hewan peliharaan untuk datang memperbaiki. Namun ketika penata rias melihat saya, dia langsung terkejut untuk membuatnya menjaga rahasia. Saya memberinya perhiasan. Wanita itu tampak puas lalu menyetujui transaksi yang konyol ini. Segera setelah itu, wanita tersebut mulai bekerja. Tidak hanya merapikan bulu lebatku hingga bersih, tapi juga memberiku gaya yang keren setelah selesai. Wanita buta itu meraba-raba sangat puas dan dengan senang hati memberinya imbalan yang besar kepada penata rambut. Kemudian, wanita buta itu masuk ke dalam rumah untuk tidur. Sementara saya menunggu sampai dia tertidur lelap, lalu diam-diam menyelinap ke kamarnya dan mencuri berangkasnya. Namun, tidak lama kemudian uang di berangkas itu habis saya gunakan. Siapa sangka saat itu saya tiba-tiba melihat wanita buta itu sedang menempelkan pengumuman mencari anjing. Saya pikir dia masih memikirkan saya. Jadi saya memutuskan untuk kembali dan mencoba mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi siapa sangka, saat saya bersiap mencuri uang si wanita buta, tiba-tiba sebuah kalung terpasang di leher saya. Saya tidak meminta bantuan si wanita buta, tapi dia malah melepaskan kacamatanya dan melemparkan pandangan menggoda kepada saya. Saat itulah saya menyadari bahwa semuanya adalah jebakan si wanita yang sebenarnya sudah bisa melihat.